Di suatu tempat, di ruang perpustakaan buku, Indigo sedang memperhatikan buku yang bertuliskan huruf kuno. Dia terus memperhatikannya. "Aku tidak mengerti kata-kata ini sama sekali," gerutu salah satunya. Gray yang tepat di belakang Indigo lalu menghampirinya, lalu memberitahunya bahwa dia sedikit memahami tulisan kuno yang ada di buku itu. Gray pun memberitahu kepada Indigo, hanya Ratu White Gold yang bisa membaca buku kuno itu. Di sisi lain, Purple dan putri duyung lain datang ke tempat Ratu White Gold. Purple menanyakan kepada pengawal istana Ratu White Gold, kemana Ratu White Gold pergi? Pengawal istana pun tidak tahu kemana Ratu White Gold pergi. Purple menghela napas. "Dan Blue, aku punya terlalu banyak pertanyaan. Siapa musuh baru ini? Mengapa bentuk gelembung pelindung berubah?" Tak jauh dari sana, sekelompok putri lain berbisik. Dia tidak menghadiri pertemuan Asosiasi Seni Bela Diri Kerajaan Haima. Apa yang sedang dia lakukan? Satu nama terus disebut. Indigo. Dia yang sering terlihat misterius belakangan ini. Purple dan teman-temannya pun pergi ke tempat istana barunya untuk mencari Indigo. "Indigo, jadi kau di sini?" Purple pun mulai bertanya kepada Indigo. "Ada apa?" Indigo bertanya kepada Purple. "Kau menyembunyikan sesuatu, bukan? Kami tahu kau bertemu Ratu White Gold." Indigo menggeleng. "Tidak." Tapi mereka tidak percaya. "Kami sudah tahu apa yang kau lakukan belakangan ini. Dan mengapa kau tidak menyelamatkan kami saat itu?" Indigo memejamkan matanya. "Aku tidak punya kewajiban memberitahumu segalanya." Dia berbalik pergi, meninggalkan para putri yang semakin penasaran. Purple dan yang lainnya pun mulai mengikuti Indigo. Kemana dia pergi? Di sisi lain, Ratu Black Demon yang melihat para putri duyung mulai kehilangan rasa percayaan. Black Demon mulai memanfaatkan situasi. Black Demon mengutus anak buahnya untuk merusak hubungan antara putri duyung. Purple yang terus membuntuti Indigo, melihat Indigo pergi ke istana Deep Sea. Apa yang sebenarnya dilakukan di tempat itu? Purple dan temannya kaget melihat sekumpulan ikan kecil membawa bebatuan. Purple dan Red Ruby, Oren yang teriak kaget. Indigo pun kaget melihat Purple mengikutinya. Indigo mulai sedikit menceritakan asal-usulnya kepada Purple. Dan akhirnya, Purple pun meminta maaf. Ketegangan memuncak ketika Pel, makhluk jahat pengendali sihir gelap, muncul. "Halo, namaku Pel," ujarnya dengan senyum licik. "Ikan-ikan ini dikendalikan oleh sihirku. Kau membangkitkan temanmu, lalu pergi diam-diam?" Indigo pun panik. "Siapa dia? Cepat, lari!" Pel tertawa. "Ini racun ubur-ubur. Kau tidak akan tahan." Dia melepaskan serangan, memanfaatkan keraguan di antara para putri. "Lihat, dia musuh terkuatmu. Kau takut sekarang, ya?" Purple, Red Ruby, dan Oren mulai bertransformasi. Mereka bertiga mulai menyerang si Pel. Dengan sekuat tenaga mereka melawan si Pel monster ubur-ubur. Dengan serangan balik si Pel, Red Ruby terkena pukulan si Pel dan berhasil mengambil permata Red Ruby. Tanpa pikir panjang, Purple membawa pergi Red Ruby. Setelah semuanya menghilang, Indigo baru muncul untuk membantu Purple. Sayang mereka sudah tidak ada, Indigo hanya bisa merenung. Scene beralih ketika di sekolah waktunya untuk pulang. Purple bertemu Indigo dengan Leo. Di tengah kekacauan, Indigo mengambil risiko besar. "Leo, terima kasih," bisiknya, meminjam jari ajaib milik Leo untuk suatu tujuan rahasia. "Tunggu, mengapa Indigo berterima kasih?" tanya Purple kepada Leo. Leo mengangguk. Dia meminjamnya untuk sesuatu yang penting. Mereka menemukan catatan kuno tentang permata gelembung, benda legendaris yang bisa mengubah segalanya. Ini mencatat tentang permata gelembung. "Berhenti! Jangan biarkan manusia tahu keberadaan kita. Peringat yang lain." Tapi sudah terlambat. Rahasia mulai terungkap. Di depan gerbang sekolah, Gray sudah menunggu Indigo. Gray bertanya kepada Indigo, "Kemana kita akan pergi?" Mereka berempat mulai mengikuti Indigo dan Gray. Kemana mereka pergi berdua? Setelah 1 jam lamanya mereka mengikuti Indigo, ternyata mereka pergi ke sesuatu tempat. Terlihat tempat itu seperti gua. Indigo dan Gray mulai masuk ke dalam gua. Indigo mulai menghentikan waktu, dan ternyata di dalam gua timbul sebuah tulisan kuno.
ini sama seperti yang dilihat Indigo. Indigo menyuruh Grey untuk mengidentifikasi simbol yang muncul di dalam gua. Purple dan yang lainnya pun ikut masuk ke dalam gua dan mencoba menghentikannya. Ketika Purple dan Indigo berdebat, tiba-tiba si ikan hiu muncul. Tanpa berlama-lama lagi, mereka bertransformasi dan langsung menghajar si ikan hiu. Dengan sekali serangan, si ikan hiu terpental. Tanpa berpikir lama, mereka semua masuk ke dalam gua untuk bersembunyi. Dan cerita Rainbow Bubble Game episode 7 kali ini selesai. Apa yang sebenarnya disembunyikan Indigo? Akankah permata gelembung ditemukan? Dan siapakah Ratu Laut Hitam yang misterius itu? Sampai jumpa di episode berikutnya.